Setelah sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal, muncul dugaan kasus yang menimpa Vina dan Eki merupakan kecelakaan dan bukan pembunuhan. Pihak keluarga Vina tidak percaya jika peristiwa itu sebuah kecelakaan. Kuasa hukum Saka Tatal menyampaikan kasus Vina merupakan kecelakaan. Pernyataan tersebut dibantah oleh keluarga Vina. Pihak keluarga tidak percaya jika Vina merupakan korban kecelakaan. Marliana, kakak Vina, menyatakan bahwa adiknya adalah korban pembunuhan lantaran luka serius di sekujur tubuh. Menurut Marliana, ada luka yang tidak wajar di bagian kemaluan, badan yang remuk, hingga kondisi kepala. Tapi kan tetap kalau semuanya menduga ini kecelakaan, kalau dari keluarga sendiri meyakininya tetap ini pembunuhan gitu. Ada buktinya nggak, Mbak, dasarnya? Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu? Ya. Nggak wajar di bagian apa, Mbak? Di bagian kemaluan, terus di bagian tubuhnya juga kayak remuknya tuh remuk pembunuhan aja lah. Penganiayaan gitu? Iya, terutama di bagian kepala ya. Sebelumnya dalam sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal, tim kuasa hukum menyampaikan novum baru yang kesimpulannya merupakan peristiwa kecelakaan. Bahkan kuasa hukum menilai tidak ada peristiwa pembunuhan maupun pemerkosaan terhadap Vina. Chandra Kurnia, Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Saka Tatal menyampaikan kasus Vina merupakan kecelakaan. Pernyataan tersebut dibantah oleh keluarga Vina. Pihak keluarga tidak percaya Vina merupakan korban kecelakaan. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan pakar hukum pidana UPH, Jamin Ginting. Selamat sore, Pak Jamin. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Jamin, dari bukti dan keterangan yang kita bisa amati selama persidangan kasus ini, Anda melihatnya arahnya sebenarnya kemana? Ya, kalau kita melihat dalam konteks ini, ada pergeseran yang dibawa oleh kuasa hukum dari konteks pembunuhan menjadi konteks kecelakaan lalu lintas ya, yang disampaikan dalam memori PK tersebut. Saya tidak tahu persis bagaimana strategi kuasa hukum kok sampai mempunyai suatu argumentasi baru terkait dengan kecelakaan itu. Sebenarnya dalam PK ini yang harus dibuktikan adalah apakah Saka Tatal itu ikut serta melakukan pembunuhan didasarkan kepada suatu novum, di mana novum itu adalah novum yang benar-benar baru, belum pernah dihadirkan sebelumnya. Novum itu memiliki kualitas pembuktian, kalau dihadirkan akan memberikan putusan yang sebaliknya dari putusan yang ada saat ini, dan novum itu didapat dari suatu cara-cara yang benar. Nah, kalau kita lihat tadi terkait dengan jawaban jaksa itu, jaksa sudah mengatakan sebagian dari novum itu sebenarnya sudah pernah dimajukan dan diperiksa. Kalau dengan demikian kemungkinan novum itu tidak dapat lagi dijadikan novum ya, kalau memang sudah pernah. Atau yang kedua, novum itu ternyata hanya fotokopi begitu loh, yang akurasi dan isi dari yang disampaikan dalam surat itu diragukan gitu, siapa yang mau menerangkan. Nah, kalau itu sebenarnya bisa nanti dihadirkan orang yang membuat atau yang pernah membuat novum itu untuk sebagai saksi. Tapi kalau terkait dengan visium et repertum ya, ataupun visium yang foto, itu kelihatannya agak lemah ya. Harusnya visium itu disampaikan oleh orang yang membuat visium ya, ahli forensiknya gitu. Itu yang harus menjelaskan sebagai saksi. Kalau nggak bisa dihadirkan, agak sulit untuk menyatakan itu sebagai suatu novum yang memiliki pembuktian yang kuat, karena hanya cuma foto-foto saja ya. Baik. Tidak menerangkan terkait dengan arti daripada visum itu sendiri. Jadi kalau saya lihat
skenario ini bergeser dari skenario yang sebenarnya sudah ada terkait dengan pembunuhan, kok sekarang di argumentasi pengacara Saka Tatal kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal menjadi alibinya, kemungkinan besar tidak ada orang yang dimintakan pertanggungjawaban hukum. Berarti semua salah, benar ya, tidak. Ini orang yang salah semua yang dihukum ini, salah penghukuman. Karena kalau kecelakaan tunggal kan itu nggak ada orang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban, itu salah sendiri, salahnya sendiri gitu loh. Karena kecelakaan tunggal. Demikian Mbak Stephanie. Pak Jamin, lantas dengan memori yang diajukan pihak Saka Tatal dalam sidang PK, apakah jika nantinya PK Saka diterima, ini otomatis mengubah kasus kematian Vina dan Eki dari pembunuhan menjadi kecelakaan atau perlu ada penyelidikan ulang dari pihak kepolisian? Kalau menurut saya ya, kalaupun diterima PK ini, tentu PK ini tidak akan, pertimbangan majelis tidak akan menyatakan ini sebagai kecelakaan tunggal, sehingga Saka Tatal dinyatakan bukanlah pembunuh. Kalau sampai seperti itu, artinya semua pelaku tindak pidana ini bebas, karena nggak ada pembunuhan kan. Kalau tidak ada pembunuhan kan tidak ada pelakunya kan. Berarti selama ini keterangan-keterangan itu sesat semua, peradilan sesat semua dong berarti kan. Didasarkan kepada penimbangan dan bukti-bukti yang nggak benar. Dan untuk menyatakan itu kecelakaan lalu lintas, pokok perkaranya harus diperiksa begitu loh. Nggak cukup dengan bukti yang begitu sederhana sekali ya. Saya lihat Novum itu untuk bisa membalikkan keadaan ini sebagai suatu kecelakaan lalu lintas gitu loh. Nah, agak sulit, kecuali kalau yang Mabes Polri berdasarkan investigasi ulang dan menyatakan ini sebagai kecelakaan lalu lintas, itu pun menurut saya nggak bisa dinyatakan seperti itu kalau pengadilan nggak memutuskan gitu. Itu agak lebih sulit lagi. Baik, Pak Jamin, yang terbaru muncul desakan agar Ibtu Rudiana turut dihadirkan dalam sidang. Menurut Anda seberapa penting keterangan dari Ibtu Rudiana? Ya jadi begini ya, Ibtu Rudiana ini kan saksi sentral ya, carut marutnya kasus seperti ini. Dede sudah menyatakan kalau Rudiana yang mengarahkan dia untuk memberikan keterangan palsu seperti itu. Lalu si Linggar Akbar juga mengatakan dia diarahkan. Berarti semua keterangan yang mereka bantah sendiri itu asalnya dari Rudiana. Kalau berdasarkan keterangan mereka benar ya seperti itu adanya. Nah, artinya apa? Artinya harusnya ada upaya dari Rudiana ini untuk mengklarifikasi dan menyatakan kalau itu tidak benar. Bukan hanya ya tidak, walaupun ada kuasa hukum yang sudah dia sampaikan, tetapi dia sendiri tidak bisa hadir. Sebenarnya gampang sekali, permasalahannya harusnya Kapolri. Cuma saya tidak tahu kenapa Kapolri membiarkan ini terus seperti gunung es, bergulung-gulung, tapi dia tidak ada reaksi gitu untuk bisa memerintahkan bawahannya Rudiana. Ini kan bawahannya kan, itu Rudiana ini. Kapolri gampang saja, tinggal perintahkan begitu. Rudiana jangan diam aja, coba kamu klarifikasi atau bersama-sama dengan Kabid Propam atau Kabid Hum Polda Jawa Barat untuk memberikan klarifikasi. Itu lebih wise gitu loh. Jadi masyarakat juga paham. Kalau dia diam saja seakan-akan dia membenarkan apa yang pernah disampaikan oleh Deden dan Akbar gitu kan. Jadi itu yang harus disampaikan menurut saya. Ibtu Rudiana sudah pernah diperiksa oleh Propam, Pak Jamin, dan dinyatakan tidak menemukan pelanggaran Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Ya itu terkait dengan apa? Kan sebelum Dede memberikan konferensi ya, itu kan sekarang Dede sudah konferensi, masalahnya di depan publik yang menyatakan bahwa saya ini memberikan keterangan palsu atas arahan dari minta permohonan dari Ibtu Rudiana. Itu kan menampar sekali ya, maksudnya benar-benar telak begitu ya. Nah itu yang harus disampaikan. Baru yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan pembunuhan kepolisian terkait dengan pra-peradilannya Peggy Setiawan, itu juga benar-benar menunjukkan ketidakprofesionalan sebenarnya dalam proses penyidikan
begitu. Nah, bukti-buktinya nggak ada. Berarti selama ini bukti yang hasil laporan penyelidikan dan penyidikan itu kan nggak mempunyai kekuatan yang cukup kuat untuk menjadikan terpidana 8 ini. Nah, itu yang sebenarnya harusnya menurut saya Pak Listio Sigit dan Pak Kapolri ini turun tangan gitu loh untuk menyampaikan bawahannya untuk mengklarifikasi semua pernyataan-pernyataan ini begitu. Baik, Pak Jamin, terkait dengan keterangan palsu tersebut, lantas bagaimana sebenarnya mengklarifikasi keterangan dari saksi tersebut? Apakah keterangan lisan dari saksi yang menyatakan ia pernah diminta membuat keterangan palsu ini cukup untuk menjadi bukti atau seperti apa klarifikasinya? Inilah ya, jadi Deden sudah secara terang-terangan menyatakan itu dia memberikan keterangan. Nah, cuma dia kan bukan di pengadilan kan menyampaikannya di conference gitu. Nah, tentu ini kan patut diuji gitu loh kebenaran faktanya. Nah, kalau demikian dia kepolisian itu bisa contohnya melaporkan sendiri si Deden ini karena membuat kegaduhan dalam masyarakat dengan memberikan keterangan palsu. Jadi ada model A namanya yang pelaporan oleh kepolisian sendiri karena dianggap meresahkan masyarakat. Jadi nanti tinggal diperiksa saja si Dedennya dan bukti-bukti yang hadir di situ. Anda memberikan keterangan tidak benar ini. Nah, baru nanti dia kasih keterangan. Dan nanti dibuktikan di pengadilan mana yang benar. Deden yang benar-benar memberikan keterangan palsunya. Nah, tinggal atas perintah siapa dia memberikan keterangan palsunya. Nah, sekarang buktinya belum ada kan yang melaporkan. Yang ada baru disomasi oleh kuasa hukumnya Ibtu Rudiana terkait dengan itu. Kita lihat aja apakah nanti kuasa hukum Ibtu Rudiana berani melaporkan Deden ini ke Polri gitu lah. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana sudah berbincang Ya, bersama terima kami kasih. Berita Satu Sore. Stephanie.